Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Rabu 6 September 2023, hari biasa pekan ke-22. Bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini menurut Lukas, di mana Yesus yang memberikan tanda bahwa Yesus adalah Mesias melalui karyanya. Rencana yang telah disiapkan Bapa digenapi oleh Yesus. Tanpa banyak menunda, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang sakit. Begitu pula dengan peletakan tangan pada penderita masing-masing yang berkumpul dan penyembuhan bermacam-macam penyakit, hingga larangan keras kepada setan untuk berbicara. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus semua dapat terjadi karena adanya iman, dan juga menjadi bagian dari karya Yesus sendiri supaya manusia dapat membaca tanda yang diberitakan olehnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil sebenarnya mau mengungkapkan keyakinan bahwa adanya keseimbangan antara karya dan keheningan dalam hidup Yesus. Terlihat setelah bagaimana karya-karya yang melelahkan tersebut, Yesus sengaja pergi ke suatu tempat yang sunyi. Untuk apa Yesus melakukan tersebut dengan pergi ke suatu tempat yang sunyi? Tentu saja untuk berdoa dalam keheningan, bertemu dengan Bapa melalui doa, untuk memperoleh perutusan dan penegasan apa yang harus dilakukan dalam karya kerasulannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus telah memberikan contoh, memberikan gambaran, teladan untuk berani menyisihkan waktu dan memilih tempat yang sunyi untuk berdoa. Lalu pertanyaan untuk kita masing-masing, apakah selama ini kita juga telah menyisihkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Allah, berdoa dengan Allah? Maka jika kita belum menyisihkan waktu kita untuk berdoa, berkomunikasi dengan Allah, mari kita diajak oleh Yesus melalui sabdanya pada hari ini untuk menyisihkan waktu berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah. Semoga kita dimampukan untuk semakin
mencintai Allah, mencintai Yesus dengan berkomunikasi, berdoa bersamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.